Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Prasetya Mulyono dari 5TIP 1 dengan NPM 18010025. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk kelengkapan syarat mata kuliah cloud computing. Cloud computing itu apa sih? Cloud computing sendiri terdiri dari dua kata, yaitu cloud yang artinya awan atau internet dan computing yang artinya proses komputasi, di mana pengguna teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti perangkat lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat, yang artinya di sini dijelaskan bahwa internet dan semua yang terkait dengannya itu adalah server pusat dari cloud computing itu sendiri. Lalu menurut Stephen Grave, cloud computing adalah awan besar, awan yang berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu. Lalu cloud computing itu adalah gaya komputasi di mana sumber daya yang dapat diskalakan secara dinamis dan seringkali tervirtualisasi disediakan sebagai layanan melalui internet. Pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan, keahlian, atau infrastruktur teknologi di internet yang mendukung mereka. Cloud computing membantu konsumen dan pebisnis untuk melakukan aplikasi tanpa melakukan instalasi, mengakses file pribadi mereka di komputer manapun dengan akses internet. Teknologi ini menggunakan efisiensi lebih dengan memusatkan penyimpanan memori, pemrosesan, dan bandwidth, yang artinya di mana database, aplikasi server, kode, mobile, PC, atau bahkan kitchen sinks itu sendiri untuk menjangkau cloud computing tidak perlu device atau yang digunakan oleh user atau pengetahuan dari user atau keahlian dari user tersebut tidak perlu yang mendukung, cukup sedikit saja karena internetlah yang menjadi server utama dari cloud computing. Analisa dari cloud computing itu sendiri seperti ibarat susu dan sapi. Jika kita hanya menginginkan susu, kenapa harus membeli sapi? Jadi di sini susu itu ibarat manfaatnya dan sapi itu adalah ibarat software atau hardware-nya. Jadi karena sebenarnya yang dibutuhkan si user itu adalah manfaatnya dari software atau hardware yang kita pakai, seperti mengirim email dan lain-lain. Jadi jika kita hanya butuh manfaatnya, kenapa kita harus beli software atau hardware-nya? Kayak contoh Microsoft Office, itu kita kan hanya butuh Word-nya atau PowerPoint-nya atau Excel-nya. Kita harus membeli aplikasinya, berlisensi, menggunakan produk key, bahkan sampai kita cari yang full crack agar gratis, tidak berbayar. Terus muncullah cloud computing ini sendiri seperti contoh Google Drive. Dia menyediakan manfaat yang sama seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, tapi tanpa menambahkan instalasi aplikasi lain. Jadi cukup melalui internet, software atau penggunanya sudah bisa mengaksesnya. Lalu kelebihan dan kekurangan dari cloud computing itu sendiri, dari kelebihannya yaitu ada kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lalu ada lokasi dan format data terpusat atau terstandari, memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, dan lalu ada sedikit biaya awal dan perawatan. Lalu pada kekurangan cloud computing sendiri adalah kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet. Jadi jikalau internet kita lemot atau kurang atau lagi down, ya itulah yang kita dapat dari kecepatan internet kita. Lalu ada kurangnya keamanan dan keandalan dan sedikit kustomisasi aplikasi yang tersedia. Lalu gambaran cloud computing sendiri
Cloud computing sendiri dikelilingi oleh outsource proses, online storage, platform, online office, share calendars, online resource, 3D party integration, online collaboration, dan offline access, dimana itu semua yang mengelilingi cloud computing itu. Lalu syarat cloud computing sendiri yang pertama itu adalah on demand, di mana pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Jadi kayak contoh pada Google Drive kita butuh penyimpanan yang lebih, jadi si user itu cukup berlangganan penyimpanan yang lebih itu saja yang dia pakai, yang dia dapat, dan yang itu saja yang dia bayar. Lalu kedua itu adalah elastis atau scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Jadi kayak tetap contoh di Google Drive itu kita mau mengurangi atau menambahkan folder atau file ya dari pihak developernya atau providernya yang mengakomodasi perubahan tersebut. Jadi kita hanya bisa mengakses, menambah atau mengurangi layanan itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah penyedia atau provider. Cloud computing sendiri harus mempunyai penyedia atau provider yang layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider itu. Yang dibutuhkan oleh pengguna kan hanyalah komputer personal atau notebook yang ditambah dengan koneksi internet. Karena pada cloud computing internetlah menjadi server utamanya. Lalu terdapat 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama adalah SaaS atau Software as a Service. Pada layanan tingkat pertama ini adalah layanan cloud computing yang paling dahulu populer. SaaS ini merupakan evolusi lebih dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan. Lalu pada tingkat yang kedua yaitu adalah PaaS atau Platform as a Service, yaitu layanan yang menyediakan modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform. Lalu tingkatan terakhir yaitu tingkatan yang lebih rendah dari PaaS adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, terletak satu level lebih rendah daripada PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Lalu terdapat cloud computing adoption mobile. Terdapat 5 level, yaitu ada virtualization, cloud experimentation, lalu cloud foundation, dan cloud exploitation. Lalu yang terakhir ada hypercloud. Pada virtualization itu sendiri terdapat infrastruktur dan aplikasi virtual. Lalu naik ke level selanjutnya yaitu ada cloud experimentation, di mana virtualisasi dibawa ke model cloud baik secara internal maupun eksternal berdasarkan penerapan EC2 untuk kapasitas komputasi dan sebagai arsitektur referensi. Lalu naik ke level 3 yaitu ada cloud foundation, di mana terdapat tata kelola, kontrol, prosedur, kebijakan, dan praktik terbaik mulai terbentuk di sekitar pengembangan dan penerapan aplikasi cloud. Lalu level yang keempat yaitu adalah cloud exploitation. Di sini terdapat landasan tata kelola memungkinkan organisasi untuk meningkatkan volume aplikasi cloud melalui penerapan berbasis luas di cloud. Lalu yang terakhir level 5 yaitu adalah hypercloud, di mana aplikasi didistribusikan berdasarkan kapasitas cloud, biaya, kedekatan dengan pengguna, dan kriteria lainnya. Lalu di sini ada risiko cloud computing. Yang pertama yaitu adalah service level, di mana cloud provider mungkin tidak akan konsisten
dengan performance dari application atau transaksi yang kita gunakan. Lalu ada privacy, karena orang lain atau perusahaan lain juga bisa melakukan hosting, memungkinkan data kita akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US, dapat terjadi tanpa pengetahuan kita atau approve dari kita. Lalu ketiga yaitu adalah compliance. Anda juga harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini secara teoritis cloud service provider diharapkan menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Lalu yang keempat yaitu adalah data ownership. Apakah Anda menjadi apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut tersimpan di dalam cloud? Mungkin pertanyaannya sedikit aneh, namun Anda perlu mengetahui, seperti halnya yang terjadi pada Facebook, yang mencoba untuk merubah Terms of Use Agreement-nya, yang mempertanyakan hal ini. Jadi di sini kita harus benar-benar memastikan di saat data kita masuk ke dalam cloud, data itu benar-benar masih menjadi milik kita atau tidak. Lalu resiko yang terakhir yaitu adalah data mobility. Apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service? Dan jika Anda terminate cloud relationship, bagaimana Anda mendapatkan data Anda kembali? Lalu format apa yang akan Anda gunakan? Lalu atau dapatkah Anda memastikan kopi dari datanya telah terhapus? Jadi di sini kita harus benar-benar memastikan tentang data yang kita gunakan atau data yang kita share itu tadi. Sekian presentasi dari saya tentang cloud computing. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.